klaster ya, diangkat semua atau jadi ini bagian dari diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam video kali ini kembali kami akan kabarkan informasi masih terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN di tahun 2023. Dalam informasi ini kami sampaikan dari Pak Menpan RB Aswar Anas, kemudian ada informasi juga dari pemerintah daerah. Ada informasi yang cukup menggembirakan bagi kami karena berangsur-angsur daerah mencoba memberikan solusi terbaik bagi penyelesaian tenaga honorer menanggapi isu dari penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 ini. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Nah, jadi informasi di awal tadi, potongan video adalah video dari Pak Menpan Aswar Anas. Pak Aswar Anas ketika dengan Komisi 2 DPR RI, di mana Pak Aswar Anas telah memberikan informasi bahwa daerah, dalam hal ini adalah pemerintah daerah, itu sebenarnya mampu untuk bisa mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi ASN. Namun dengan catatan tadi bahwa daerah itu meminta adanya tadi salary range ya, atau rentang dari penghasilan yang harus diberikan oleh pemerintah daerah kepada semua tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K. Kita coba lihat di sini di informasi bahwa dengan judul ya, Hore tenaga honorer sudah pasti jadi ASN 2023 kalau lakukan hal ini, Menpan RB meyakinkan. Kita coba lihat untuk informasi lengkapnya. Nah, bahwa di sini dikabarkan ya, seperti kita tahu dari solusi yang pernah dicanangkan oleh Pak Menpan, itu menjelaskan bahwa tenaga honorer itu akan diselesaikan di tahun 2023. Tentunya untuk tenaga honorer menjadi was-was karena mereka akan ada isu pemberhentian atau pemecatan ya oleh pemerintah daerah kalau nantinya memang tenaga honorer ini akan dihapuskan, sehingga akan diberhentikan dan kehilangan pekerjaan. Namun Menpan di sini Pak Aswar Anas sendiri menjelaskan pemerintah tidak tinggal diam dan tidak melihat honorer dihapus begitu saja, karena kita tahu tenaga honorer sudah sangat berjasa di pemerintahan. Nah, kita lihat di sini pemerintah sendiri sudah membuat tadi ya solusi, di mana solusi tersebut kita bisa lihat untuk tahun 2023 itu akan ada pengangkatan CASN tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh pemerintah melalui seleksi, dan ini akan dibuka untuk umum dan bisa diikuti tenaga honorer. Ini artinya akan ada seleksi terbuka untuk seluruh tenaga honorer itu bisa mendaftar menjadi ASN. Nah, namun untuk pemerintah tentunya kita sudah berulang kali sampaikan masih memprioritaskan untuk tenaga honorer di sektor pendidikan dan juga di sektor kesehatan menjadi ASN P3K. Tentunya ini menjadi peluang yang sangat besar bagi semua tenaga honorer di tahun 2023. Nah, apalagi ada informasi bahwa CASN atau pengangkatan tahun 2023 ini merupakan kesempatan terakhir bagi tenaga honorer yang angkat menjadi ASN sebelum dilakukan penghapusan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini kita lihat di satu berita bahwa di sini Pak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah itu ingin tenaga honorer diangkat jadi ASN. Nah, ini adalah usulan dari beliau. Kita coba lihat. Usulan dari Pak Ganjar sebenarnya cukup revolusioner, menurut kami ya, solusi yang cukup bagus, karena kita lihat di sini pernyataan dari Pak Ganjar menanggapi penghapusan tenaga honorer, di mana di Jawa Tengah sendiri itu sangat tidak mungkin ketika memang nantinya tenaga honorer akan dihilangkan, maka Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang akan kekurangan di sini, karena memang jasa atau tenaga honorer itu masih sangat bergantung pemerintah dari Jawa Tengah. Menurut Pak Ganjar, ini Provinsi Jawa Tengah masih sedikit
dan kekurangan sehingga Pemda banyak menggunakan jasa honorer. Kalau dihapus, maka Provinsi Jawa Tengah akan kehilangan guru yang berdampak kepada proses pendidikan di seluruh Jawa Tengah. Nah, kemudian sebuah solusi dari Pak Ganjar Pranowo yang dianggap beliau mungkin dilaksanakan sebagai upaya dari penyelesaian tenaga honorer adalah pemerintah daerah itu mengangkat tenaga honorer menjadi ASN. Nah, di sini kita lihat, ini dia, Ganjar sendiri mempunyai solusi untuk masalah honorer karena masih sangat dibutuhkan pemerintah daerah. Ganjar ingin tenaga honorer bisa diangkat dengan syarat daerah mengangkat harus membiayai tenaga honorer sendiri. Jadi biaya gaji tidak membebani pemerintah pusat dan ditanggung semua oleh pemerintah daerah langsung. Nah, seperti video di awal, menurut kami juga ada korelasi antara solusi yang ditawarkan oleh Pak Ganjar Pranowo dengan pernyataan Pak Aswar Anas, di mana melalui beberapa diskusi pemerintah daerah sebenarnya mampu untuk mengangkat tenaga honorer di daerahnya menjadi ASN P3K, namun dengan adanya tadi rentang penggajian. Apakah ini kemudian nanti disetujui oleh tenaga honorer? Ini menjadi hal yang lain, namun di sini ada etikat baik dari pemerintah daerah untuk mengangkat langsung tenaga honorer menjadi ASN. Tentunya sebelum penghapusan tenaga honorer tersebut. Nah, dari pernyataan salah satu gubernur ya, Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah ini, sangat mungkin tenaga honorer itu bisa diangkat langsung menjadi ASN. Nah, karena tadi dengan syarat memang pemerintah daerah itu memiliki effort yang sangat kuat bisa membiayai tenaga honorer tersebut. Pembayaran ASN juga dilakukan dengan APBD masing-masing sehingga tidak lagi memberatkan APBN. Ganjar sendiri berharap pemerintah lebih memikirkan lagi solusi yang cocok dan tepat agar tidak terjadi masalah ke depannya bagi tenaga honorer dan juga setiap instansi daerah. Harus ada inovasi dalam hal pegawai pemerintah, apalagi pemenuhan pegawai ASN untuk mengisi instansi daerah masih belum maksimal sehingga banyak yang kekurangan. Nah, seperti yang saya sebutkan di depan, pemerintah daerah melalui kepala daerah sudah mulai berangsur memberikan solusi untuk pemerintah pusat terkait dengan isu penuntasan atau penghapusan tenaga honorer, karena memang di daerah tenaga honorer itu sangat dibutuhkan. Tidak mungkin ketika diberhentikan secara total maka pemerintahan ya di daerah, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, tidak akan berjalan. Nah, kami akan putarkan sebuah video ya dari cuplikan dari Pak Aswar Anas. Di sini Pak Aswar Anas melakukan RDP dengan Komisi 2 DPR RI. Silahkan teman-teman bisa simak videonya hingga akhir. Klaster ya, diangkat semua, atau jadi ini bagian dari diskusi. Kami sudah bertemu dengan para asosiasi para bupati untuk mencari opsi. Kami sudah bertemu juga para wali kota yang nanti akan kami sampaikan secara tertulis. Sudah ada beberapa alternatif. Kira-kira ke depan ini tidak harus ditanggung oleh pemerintah pusat, tapi ada sharing dengan pemerintah daerah. Tapi kata para bupati dan wali kota, tolong jangan dipatok P3K itu honornya harus 5 juta sekian. Kami nggak mampu. Bikin aja salary range, kata beliau. Kata para bupati ini, ya tidak 300.000, nggak manusiawi juga. Nah, berarti ada salary range antara ini. Setelah kami bertemu dengan para bupati, bahkan kami telah keluarkan SK supaya para bupati tidak buang badan kalau nanti ada masalah. Kami semua APRASI dan APEKSI dan provinsi, kami SK-kan menjadi tim untuk exercise masalah ini. Karena saya setuju urusannya ini bukan hanya urusan pusat, tapi urusan daerah. Nah, teman-teman sudah memberikan alternatif solusi. Salah satunya adalah ada salary range antara, misalnya antara 1 sampai 6 juta sesuai dengan kemampuan daerah. Ada banyak daerah kami mampu dulu Pak, tapi begitu pusat bikin aturan detail, kami jadi nggak mampu karena harus dibayar 5 juta. Padahal di tempat kami. Nah, sekian informasi dari kami. Semoga ini memberikan pencerahan dan manfaat kepada teman-teman tenaga honorer sekalian. Terima kasih telah menyimak kami hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.